Ketika sudah besar, kita mempunyai tanggung jawab dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Scary Tale Season 3. Jadi guys, ini adalah lanjutan dari cerita rumah hantu di perkebunan karet. Jadi kalau kalian belum tonton part satunya, tonton dulu biar ngerti jalan ceritanya. Di part 2 ini gue bakal ceritain tentang Pak Heri, atasan Wahyu yang baru diterima kerja ya di perkebunan karet tersebut. Nah, karena cerita ini tuh bakal berpart-part, jadi gue bakal banyak info-info tentang kelanjutannya di Instagram gue nih, di The Real Aditya. Terus kalau misalnya kalian takut, mending skip aja lah video kali ini, karena ceritanya ini bakal bikin kalian gue juga ucapin makasih sama Bristory yang telah ngizinin gue bacain cerita pada kali ini. Jadi langsung aja, berikut adalah ceritanya. Tiga bulan kemudian, Bulan Februari tahun 90-an, Pak Heri ini dapat kabar ya kalau dia diterima kerja di salah satu kebun karet milik pemerintah. Dengar kabar itu, Pak Heri seneng ya. Ya, siapa sih yang nggak seneng kalau baru diterima kerja? Setelah training kurang lebih 3 bulan nih, Pak Heri pun langsung diantar ke perkebunan karet tersebut. Lagi-lagi yang mengantarkan adalah Pak Rusli, Pak Kumis nih yang emang jadi orang kepercayaan dari pengelola kebun. Banyak tuh pesan yang dikasih Pak Rusli sama Pak Heri ya ketika nanti Pak Heri itu bakal ninggalin rumah di dalam perkebunan karet tersebut. Pak Heri sempat bingung tuh, loh emang kenapa sih sama rumah ini? Kok Pak Rusli ngasih pesan kayak gitu loh, tapi dia coba nggak mikirin. Akhirnya mereka pun jalan ke rumah di dalam perkebunan karet tersebut. Rumah yang sama yang pernah ditinggalin Wahyu, cukup besar, dikelilingi dengan tanaman pohon karet. Hanya ada satu rumah aja, nggak ada bangunan lain di sana. Di depan rumah terlihat tanah yang lapang aja, nggak ada tanaman hias ataupun pohon yang lain. Entah kenapa, perasaan Pak Heri ini kayak ada yang ganjel ya ketika dia masuk ke rumah tersebut. Ternyata di sana udah ada Wahyu yang nyambut kehadiran Pak Heri. Halo, selamat siang Pak Heri. Wahyu pun menyambut kedatangan atasannya dengan baik ya. Sebenarnya Wahyu ini rada ngeri-ngeri sedep gitulah. Dia harus balik ke rumah ini. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga kerjaan. Masa atasannya baru datang malah diceritain hal yang enggak-enggak. Nah, bagi kalian yang nanya kemana aja bang si Wahyu selama 3 bulan ini? Jawabannya adalah dia nginep tuh di kontrakannya Amri, temennya yang waktu itu. Wah bener-bener deh nih, gue harus balik nginep di sini lagi. Tapi mau gimana? Semoga gue nggak ngalamin hal yang aneh-aneh lagi. Tapi ini nih yang gue suka dari Wahyu, dia tuh kayak tetap berusaha buat tenang dan juga bersikap profesional di depan atasannya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol tuh sama Pak Rusli ya, akhirnya Pak Rusli pun pamit buat pulang. Jadilah tinggal Wahyu dan Pak Heri yang ada di rumah tersebut. Pak Heri berkeliling tuh ngeliat isi di dalam rumah.
Dia lihat di ruang tamu ada 3 kursi ya yang mengelilingi meja kayu. Nah, di belakang di dekat dapur ada kamar mandi yang di dalamnya ternyata ada sumur. Kamar Pak Heri sendiri nanti ada di depan ruang tengah di sebelah kiri, sementara kamar Wahyu berdekatan dengan ruang tamu. Setelah lihat-lihat rumah, Pak Heri pun jalan tuh ke kebun, niatnya buat mantau keadaan lah. Nah, ternyata masih ada beberapa pekerja yang belum pulang, hingga malam pun kembali tiba di rumah kebun tersebut. Setelah ngobrol-ngobrol sama Wahyu di teras ya sekitar jam 9 malam, mereka pun masuk kamar masing-masing ya buat istirahat lah. Masuk tuh Pak Heri ke kamarnya. Dia coba buat tidur. Ngadep kiri, ngadep kanan. Tapi perasaannya gelisah melulu ya, nggak tahu kenapa. Pak Heri ini nggak bisa tidur ya, dia juga nggak tahu tuh kenapa dia bisa gelisah di malam itu. Padahal ya nggak ada apa-apa juga. Hingga jam 12 malam, Pak Heri ini masih melek dan dia dengar ada suara lolongan anjing di luar rumah. Suara dari lolongan anjing itu cukup membuat Pak Heri ini merinding ya, nggak tahu kenapa padahal gitu loh. Dia coba buat tidur tapi masih nggak bisa hingga dia mendengar ada suara orang nyapu dari luar rumah. Loh, suara apaan itu ya? Kok kayak suara orang nyapu? Pak Heri ini bingung ya, masa ada orang nyapu di tengah-tengah kebun malam-malam gini? Karena penasaran, Pak Heri ngintip tuh lewat jendela. Dilihat tuh sama Pak Heri. Tapi masih nggak kelihatan jelas gitu loh. Akhirnya jendelanya dibuka lebar-lebar dong sama dia. Biar dia tahu siapa sih orang iseng nyapu jam segini. Dan Pak Heri ini ngeliat ya, ada nenek-nenek lagi nyapu malam-malam. Pakai kebaya hijau, kain coklat. Nenek ini kayak menggendong sesuatu di punggungnya. Tubuhnya membungkuk. Nenek itu nggak tahu kenapa tiba-tiba malah balik arah ngadep ke Pak Heri. Wajahnya tuh kelihatan jelas dengan lingkar matanya yang hitam. Jantung Pak Heri deg-degan dengan sangat kencang tuh. Rasanya kayak udah mau copot aja. Pak Heri sadar kalau itu bukan manusia, sepertinya itu setan. Buru-buru dia tutup tuh jendela dan dia pun langsung jatuh duduk lemas. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Pagi tiba, sang fajar datang. Nah, ini adalah hari kedua ya Pak Heri itu ada di rumah tersebut. Hingga Wahyu pun nanya tuh ke Pak Heri kayak gini. Pak, gimana? Semalam bisa tidur nyenyak? Nyenyak-nyenyak saja. Memang kenapa? Kamu nggak bisa tidur ya? Nggak apa-apa kok Pak, saya juga bisa tidur semalam. Pak Heri ini kayaknya nangkep gelagat aneh dari si Wahyu. Ngapain amat sih nih anak nanya-nanya kayak gini? Tapi dia masih nggak mau cerita tuh apa yang dia alamin semalam. Hingga akhirnya para pekerja tuh mulai berdatangan. Mereka pun mulai bekerja di kebun karet. Kerja akhirnya malam pun tiba. Nah kayak biasa pekerja pulang. Pak Heri sama Wahyu pun balik tuh ke rumah. Nah setelah mandi dan lain-lain lah. Akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol di teras rumah malam itu. Loh, ternyata ini malam Jumat ya, Pak? Oh, apa iya? Suasana di kebun kalau malam itu sangat enak ya. Sunyi dan tenang. Iya nggak, Yuk? Tuh, mana ini malam Jumat lagi. Tapi Pak Heri masih nyoba santai aja ya. Dia lanjut tuh ngobrol-ngobrol hingga jam 10 malam. Terdengar ada suara aneh di sana. Pak, ayo masuk Pak. Udah malam nih. Loh, kenapa sih Yuk? Ada apa emangnya? Wahyu bilang, oh nggak ada apa-apa Pak. Akhirnya langsunglah diajak Pak Heri tuh masuk ke dalam rumah.
Mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Ini serba salah juga jadi si Wahyu ya, mau cerita salah, nggak cerita juga salah. Di hari kedua ini lagi-lagi Pak Heri itu nggak bisa tidur ya, dia gelisah. Padahal hasrat itu pengen tidur gitu loh, tapi kok tubuhnya nggak tidur-tidur, nggak tahu kenapa. Hingga akhirnya sekitar jam 12 malam, suara itu kembali terdengar. Pak Heri cuekin aja suara itu, takutnya ada hal-hal aneh lagi kayak kemarin. Dia terus berusaha aja lah buat tidur, tapi sayang masih nggak bisa-bisa. Hingga ada suara Wahyu dari luar manggil-manggil nama dia. Pak Heri, Pak Heri. Loh, itu Wahyu ngapain manggil-manggil saya ya? Akhirnya keluar tuh Pak Heri buka pintu. Pas dilihat, ternyata gak ada siapa-siapa. Yang kelihatan ya cuman gelapnya rumah aja di malam itu. Balik lagi lah tuh Pak Heri mau nutup pintu kamarnya. Pas mau ditutup, ada kayak suara srek-srek-srek gitu muncul lagi dari arah sebelah kiri kamarnya. Loh, jangan-jangan itu Wahyu lagi, pikir Pak Heri. Dia pun lihat tuh ke arah kiri dari kamarnya. Yang ternyata itu bukan Wahyu, melainkan sosok pocong. Seketika Pak Heri pun jatuh dan pingsan. Wahyu ngebangunin Pak Heri tuh yang tergeletak di lantai ya, langsung dikasih teh panas. Dan setelah baik, Wahyu malah iseng nanya kayak gini. Gimana? Sudah melihatnya Pak? Pak Heri tersenyum. Pantes aja dia tuh ngerasa kayak ada yang aneh gitu loh di rumah ini. Dan dia juga tahu ya alasan Wahyu kenapa nggak mau tinggal di rumah ini. Wahyu tuh lebih milih tinggal di kota kecil yang jauh. Karena emang apa yang ada di rumah ini jauh lebih menyeramkan. Setelah kejadian itu, Wahyu sama Pak Heri ini udah mulai kayak terbiasa gitulah. Mereka udah bertahan hampir 3 bulan di rumah tersebut. Gokil nih, salut gue sama pekerja kayak Pak Heri dan Wahyu gini. Pekerjaan di kebun karet juga udah mulai lebih padat ya, karena setelah proses pembersihan itu harus dipantau ya mana pohon yang siap untuk dipanen. Nah, proses pengamatan itu membutuhkan teknik yang sulit, bahkan kadang juga harus dipanjat secara langsung. Makanya nggak jarang ya pekerja pada pulang mepet-mepet waktu maghrib lah. Nah, di sore itu Pak Heri nih lagi berkeliling kebun untuk memantau. Sore itu Pak Heri nyusur ya bagian kebun yang terlihat sangat seram. Tapi karena tanggung jawabnya ya mau nggak mau harus dijalanin. Pak Heri tiba di kebun paling ujung yang berbatasan dengan hutan. Awalnya Pak Heri ini mikir ya baik-baik aja. Sampai Pak Heri nggak sengaja ngelihat ada 2 orang yang lagi menggali tanah. Loh, ngapain tuh orang gali-gali tanah? Udah gitu ukurannya tuh kayak 1 kali 2 meter ya, mirip-mirip kayak kuburan lah. Pak Heri mikir kan, di sini nggak ada makam. Apa iya ada warga yang baru meninggal terus mau dikuburin? Langsung lah tuh karena penasaran Pak Heri nyamperin mereka. Pak Heri jalan pelan-pelan karena masih sore dia bisa lihat tuh ada papan nisan yang tergeletak di sana dengan nama Supri dan Mariono. Kedua orang yang lagi gali itu pakaiannya serba hitam. Bajunya, celana panjangnya, semua serba hitam. Salah satu dari mereka berjalan mendekat ke arah Pak Heri. Lelaki yang mungkin usianya sekitar 40 tahun. Assalamualaikum. Saya Heri yang bekerja di perkebunan sebelah. Apa ada warga yang baru meninggal, Pak? Saya Supri, dan ini teman saya Mariono. Di situ Pak Heri bingung ya, kok nama nih orang sama kayak nama di nisan gitu loh. Udah gitu senyumnya tuh mirip-mirip senyum psikopat gitulah, dimana orang itu juga pakai caping. Nah karena takut kenapa-kenapa ya, Pak Heri pun langsung pamit aja tuh, izin buat balik ke rumah kebun karet tersebut. Nah setelah sampai di rumah, Pak Heri ini cerita sama Wahyu apa yang dia temuin tadi. Wahyu juga kaget ya, karena selama dia tinggal di perkebunan karet ini belum pernah nemuin hal kayak gitu. Keesokan harinya mereka tuh kedatangan tamu ya, Pak Roni, ketua RT setempat.
Setelah dipancing-pancing tuh pas lagi ngobrol, akhirnya Pak Roni ceritalah tentang rumah yang lagi ditinggalin sama Wahyu dan Pak Heri ini. Jadi gini Pak, rumah ini memang sudah berdiri sejak lama. Sekitar tahun 1950-an lah, bareng dengan berdirinya perkebunan karet ini. Namun, banyak misteri yang tersembunyi di sini. Salah satunya adalah makam yang tertinggal. Maksudnya Pak? Jadi, sebelum penggusuran, makam warga banyak yang dipindah, tapi banyak juga yang masih tertinggal. Jadi tempat ini bekas makam, Pak. Pak Heri ini ngeliat ya, Pak Roni tuh pas cerita raut mukanya tuh kayak gimana gitu loh. Hingga akhirnya Pak Heri ini mikir jangan-jangan peristiwa ini ada hubungannya tuh sama apa yang mereka berdua alami kemarin. Jadi kita sedikit flashback nih ke kejadian mengerikan yang dialamin Wahyu sama Pak Heri beberapa hari sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya, sekitar jam 5 sore ya, pas para pekerja ini udah mulai mau pulang, Pak Heri sama Wahyu itu niatnya pengen ke kota ya buat beli minyak tanah dan juga beberapa kebutuhan pokok yang udah habis. Niatnya sih mereka tuh pergi jam 5, balik jam 8 malam. Tapi pas nyampe kota, mereka malah ketemu sama atasannya, ya apa daya. Akhirnya mereka diajak makan malam dahulu tuh. Sekitar jam 10 malam baru tuh mereka pulang menyusuri gelapnya hutan di Jalan Setapak. Suasana sepi, hening, cahaya dari motor membelah gelapnya hutan saat itu. Hingga waduh, kok malah mati motornya ini ya Pak? Motornya tiba-tiba mati, langsung tuh dicoba buat nyala-nyala sampai di engkol-engkol ya, tapi motornya nggak nyala-nyala juga. Hingga akhirnya dari kejauhan nih Pak Heri ngeliat ada rombongan yang mendekat ke arah mereka. Makin lama, makin deket. Rombongan itu pakaiannya serba hitam dan kelihatan kayak membawa mayat. Pak Heri sama Wahyu deg-degan ya. Aduh, apalagi ini dah. Hingga rombongan itu semakin mendekat. Wahyu bingung ya, ini orang apa setan? Kalau misalnya orang kan takutnya bisa berbuat hal yang enggak macem-macem sama mereka berdua. Karena jumlah dari rombongan ini cukup banyak. Untungnya rombongan itu belok ke kiri yang tandanya mereka tuh nggak lewat ke arah Wahyu sama Pak Heri. Dan setelah mulai cukup jauh mereka pun bisa sedikit lega. Aman Pak? Dicobalah tuh diengkol-engkol lagi tuh motor. Hingga nggak lama motornya kembali nyala. Jalanlah tuh mereka menuju rumah tersebut. Ini kenapa nggak nginep di kota aja ya? Jalanlah tuh mereka hingga nggak lama tiba-tiba si Wahyu ngerem mendadak. Allahu Akbar. Kenapa yuk? Itu Pak, lihat Pak. Pak Heri kaget ya ngelihat dengan jelas di depan rumah mereka lagi berlangsung proses pemakaman. Itu siapa coba yang lagi dimakamin di sana? Buru-buru tuh Pak Heri nyuruh Wahyu buat segera matiin motor biar nggak ketahuan. Mereka bisa ngelihat jelas berdua ya sosok-sosok berjubah hitam. Di mana yang paling depan menurunkan keranda, sementara yang lain tuh nyebar di sekitar pemakaman. Coba kamu lihat itu yuk. Gila. Dan di sini nih puncaknya. Ngelihat banyak orang aneh malam-malam nguburin aja tuh udah serem banget. Apalagi mereka berdua ngelihat mayatnya itu bangun sendiri, berdiri, terus loncat ke liang tanah. Astagfirullah Pak, itu apaan ya ampun. Di situ mereka berdua tuh benar-benar bingung ya dengan apa yang mereka lihat karena kan nggak masuk di akal. Masa ada jenazahnya berdiri terus lompat sendiri. Bener-bener nggak masuk di akal. Hingga ketika proses pemakaman selesai, sosok-sosok berjubah hitam pun pergi dari rumah tersebut. Wahyu sama Pak Heri tuh dengkulnya bener-bener lemes banget, gak bisa gerak kemana-mana. Kelihatan juga Pak Heri itu banyak baca doa ya untuk meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Nah, setelah suasana mulai kondusif, mereka berdua pun memberanikan diri tuh untuk masuk ke dalam rumah.
Untungnya di malam itu nggak ada apa-apa. Dan keesokan harinya nih, mereka berdua tuh muterin rumah nyari makam yang semalam. Tapi mereka nggak menemukan sama sekali di mana makam yang mereka cari. Di part ketiga. Pak Heri tiba-tiba kebangun di tengah malam. Nah, dia sadar ya kalau Wahyu ini masih belum pulang tuh ke rumah. Suasana kebun yang sepi tiba-tiba berubah ketika dia dengar ada suara orang lagi nyanyi musik keroncong di ruang tengah. Loh, itu siapa suara cewek? Apa si Wahyu pulang bawa cewek ini, pikir Pak Heri. Dia buka tuh pintu kamar dan ngeliat